ketika kita ingin berbicara tentang bagaimana kita meneladani ibunda para ulama yang telah berhasil mencetak manusia-manusia yang demikian besar jasanya kepada kaum muslimin, ya, kita tidak bisa lepas dari sebab-sebab hissi atau sebab-sebab yang sifatnya logis. Selain itu juga karena pengaruh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua itu terjadi atas tiga unsur. Yang pertama, adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah. Yang kedua, adanya sebab-sebab yang logis yang mengakibatkan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah karena penghalang-penghalangnya sudah disingkirkan semua. Tanpa adanya sinergian antara tiga unsur ini, tidak mungkin sesuatu itu akan terwujud. Ada sebabnya Allah tidak memberi taufik, juga tidak akan menghasilkan. Ada sebabnya ada taufik tapi penghalang tidak disingkirkan, juga tidak akan menghasilkan. Jadi harus ada tiga sinergi. Yang akan kita soroti tentunya selain taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menciptakan hal ini. Kita hanya bisa berusaha mewujudkan sebab-sebab yang mungkin kita sebabkan, ya. Dan itu yang wajib kita lakukan, ya. Kalaupun jadinya seperti apa, itu di luar kemampuan kita. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pernah ada seseorang yang Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah. Enggak ada seorang pun dari kalian melainkan sudah ditentukan tempat duduknya nanti, di jannahkah atau di neraka, ya, sudah ditentukan oleh Allah. Fulan min ahli jannah, fulan min ahli nar. Bahkan sejak ruhnya ditiupkan dalam perut ibu, umur 4 bulan, ya. Dalam hadis yang muttafaq alaih riwayat Ibnu Mas'ud, hadis keempat dalam Arba'in Nawawiyah, kita sering mendengar hadis ini kan. Tsumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katbi bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. 4 hal sudah ditentukan, rezekinya, ajalnya, apa yang akan dia kerjakan mulai lahir sampai mati, dan status dia ini orang bahagia atau orang celaka. Kita nggak akan bahas yang ini karena ini di luar kemampuan kita. Namun setelah Rasulullah menjelaskan ini dan kita harus percaya adanya itu, ya. Rasulullah mengatakan, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, afala nattakil alal kitab wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, kalau sudah ditentukan seperti itu, kenapa kita nggak bersandar saja kepada ketentuan tadi, nggak usah lagi kita beramal ya Rasulullah? Qala i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Fa amma in kana min ahli as-sa'adah fasayuyassar li'amali ahli as-sa'adah. Wa amma man kana min ahli asy-syaqawah fasayuyassar li'amali ahli asy-syaqawah. Thumma qara'a فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Ya. Kata Rasulullah, jangan kalian bersandar kepada ketentuan yang kalian sendiri nggak tahu apa ketentuannya, tapi berbuatlah, beramallah, usahakan sebab-sebab itu ke arah sana. Karena masing-masing akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang akan dia alami nanti di akhirat. Kalau dia merupakan orang-orang yang berbahagia, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan orang-orang yang akan menjadi penghuni jannah. Sebaiknya kalau dia adalah calon orang yang celaka, dia akan dimudahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ini yang akan kita soroti adalah bagaimana sebab-sebab untuk bisa ke sana tanpa kita mengabaikan
adanya taufik dari Allah yang harus senantiasa kita minta, ya.